Oke, sekarang kalau yang ketiga gimana sih? Nah, ini salah satu bentuk lain ya dari materi subbab ini. Jadi sebenarnya banyak banyak soalnya. Cuma hanya itu aja. Cuma pengembangan dari soal dasarnya kemudian dikembangkan menjadi bentuk yang lain. Sebenarnya pengerjaannya seperti itu. Ini salah satu bentuk soalnya. Kita lihat, diketahui sin A plus B itu 3/4, ini 3/4 ya. Nah, dan sin A min B itu 1/2. Hitunglah sin A cos B. Kalau soalnya seperti ini, kita langkah pertama jabarkan dulu. Maksudnya gimana ya Pak ya? Saya jabarkan dulu. Sin A plus B itu kan sama dengan 3/4. Kita bisa menjabarkan sin A plus B dulu menjadi apa? Lihat, penjabaran untuk jumlah sin dua sudut adalah ini ya. Nah, maka saya bisa menjabarkan dulu itu. Menjadi sin A cos B ditambah sin B cos A sama dengan 3/4. Terus gimana Pak? Oke, sampai sini kita stop dulu. Kita lihat yang kedua. Kita punya sin A min B sama dengan 1/2. Kita lakukan yang sama. Sin A min B sama dengan 1/2. Kita jabarkan untuk yang selisih. Dua sudut pakai yang mana? Pakai yang ini. Nah, kita jabarin aja nih jadi sin A cos B dikurangi sin B cos A sama dengan 1/2. Pak, kok di sini sin B cos A nggak cos A sin B sama aja ya? Jadi bisa ditukar tempat kalau perkalian itu. Nah, sekarang gimana Pak? Sekarang kita lihat. Supaya kita mendapatkan sin A cos B, apa yang bisa kita hilangkan? Ayo. Di sini ada sin A cos B. Di sini juga ada sin A cos B. Nah, kita nggak butuh ini kan? Maka kita perlu hilangkan. Kalau kita mau hilangkan, kita menggunakan cara apa? Apa ayo? Eliminasi. Jadi kalau ini misalkan persamaan pertama, ini persamaan kedua, kita eliminasi persamaan pertama dan kedua. Berarti saya tulis di sini sin A cos B ditambah sin B cos A sama dengan 3/4. Kita eliminasi sin A cos B min sin B cos A. Nah, supaya hilang si sin B cos A-nya, kita apakan? Kita jumlah. Ya kan? Ini kan habis nih. Ingat, ruas kiri dijumlah, ruas kanan wajib dijumlah. Jadi apa nih? 2 sin A cos B sama dengan 3/4 ditambah 1/2. Nah, saya pindahkan ke sini ya. Jadi 2 sin A cos B sama dengan berapa ini? 3 ditambah 2/4. Ya kan, jadi 2 sin A cos B sama dengan 5/4. Karena kita membutuhkan hanya sin A cos B, kita nggak butuh duanya, maka kita pindahkan ke sana jadi pembagian ya. Atau kedua ruas gini kita bagi dengan 2. Nah, jadi sin A cos B sama dengan 5/8. Ini jawabannya. Seperti itu. Nanti pasti banyak jenis soal yang seperti ini. Cuma caranya seperti ini. Jadi nanti kalian itu menggabungkan antara dua buah yang diketahui itu. Misalkan bentuknya seperti ini ya, tinggal kita jumlah aja nanti. Atau misalkan minta yang sin B cos A, berarti kita tinggal kurangkan aja supaya sin A cos B nya hilang. Seperti itu. Misalkan nanti ada bentuk lainnya lagi, pengerjaannya sama. Yang penting kita goalnya apa, kita nggak butuh apa, yang kita nggak butuh itu kita buang. Atau misalkan kita mencari sesuatu, dan sesuatu itu butuh satu hal yang harus kita tahu. Nah, kita harus cari satu halnya itu biar mendapatkan sesuatu itu. Itu salah satu jenis soal seperti ini. Tipenya seperti itu. Banyak tipenya, cuma pengerjaannya seperti itu aja. Gitu. Bisa ya? Good. Oke guys, sekarang soal yang terakhir. Nah, soal yang terakhir ini adalah soal yang paling sering banyak muncul jenisnya. Jadi wajib teman-teman harus bisa ya. Nah, tapi sebelum kita mengerjakan, saya mau menjelaskan dulu hal penting yang perlu kalian pahami, yaitu mengenai sudut tumpul dan sudut lancip. Apa itu sudut tumpul dan sudut lancip? Sudut lancip itu adalah sudut yang terbentuk pada interval 0 derajat sampai 90 derajat, artinya kuadran 1.
Pintar. Kemudian sudut tumpul itu adalah sudut yang dibentuk pada interval 90 derajat sampai 180 derajat. Artinya kuadran berapa? Kuadran 2. Nah, ini yang wajib teman-teman pahami dulu sebelum menjawab soal itu. Karena kalau nggak paham susah. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti suruh menggambar atau misalnya suruh mengerjakan A itu tumpul, B itu lancip, ya silakan pahami maksud ini. Intinya lancip pada kuadran 1 dan tumpul pada kuadran 2. Oke, jadi kalau teman-teman udah paham tuh maksudnya apa, baru kita ngerjain nih. Nah, sekarang yuk langsung aja kita ke soal. Perhatikan, diketahui sin A itu 12/13 dan cos B 3/5, di mana sudut A itu tumpul dan sudut B lancip. Perlu kita pahami, kalau tumpul kuadran 2, kalau lancip kuadran 1. Kita mulai yang A dulu deh. Sin A itu adalah 12/13 dengan dia itu tumpul. Cara gambarnya gimana? Cara gambarnya kita menggambar segitiga di kuadran kedua. Nah, ini A-nya di sini. Nah, dari mana sudut tumpulnya, Pak? Dari 0 derajat ke sini. Ini kan sudut tumpul nih, ya kan? Bentukannya. Nah, itu sudut tumpulnya. Kemudian kita tahu bahwa sin itu depan per miring. Berarti sini 12/13 ya. Sisi depan A 12, sisi miring A 13. Kemudian kita cari sisi sampingnya berapa? Dengan menggunakan Pythagoras kita mendapatkan 5. Terus gimana, Pak? Oke, sekarang kita pahami maksud soal dulu. Kita disuruh mencari sin A plus B, cos A plus B, tan A plus B. Tentu kita tidak hanya butuh sin, kita butuh cos, kita butuh tan. Oke, berarti kita harus wajib hukumnya mencari cos A itu apa? Cos A, cos itu samping per miring, artinya 5/13. Nah, sementara ini kan pada kuadran 2. Sementara cos itu pada kuadran 2 bernilai apa? Negatif. Maka di sini negatif 5/13. Gitu. Kemudian tan A. Oke, tan A. Tan A itu depan per samping. Depan per samping. Berarti 12/5. Sama. Tan pada kuadran 2 positif apa negatif? Negatif ya. Masa di sini negatif. Gitu. Kasus A sudah selesai karena kita udah menentukan sin, cos, tan dalam A. Udah selesai nih. Kita lanjut ke kasus yang B. Nah, sekarang kasus B gimana? B adalah sudut lancip. Kalau lancip tadi gimana? Kuadran 1. Kita gambar tuh B pada kuadran 1. Saya gambar di sini deh. Biar deketan. Sini kuadran 1 ya. Sini B-nya. Diketahui cos B. Nah, cos B. Cos B itu adalah 3/5. 3/5. Berarti sisi sampingnya 3, sisi miringnya 5. Depannya berapa? Ayo, 4 ya pakai Pythagoras. Kemudian kita udah tahu cos B. Kita butuh apa? Sin B dan tan B. Wajib. Kita harus tentukan semuanya itu. Sin B. Oke, sin B apa? Sin B. Sin adalah depan per miring. Berarti 4/5. Sin pada kuadran 1 positif, maka nggak ada negatifnya, pasti selalu positif. Kemudian tan B. Tan B gimana? Tan adalah depan per samping, 4/3. Kuadran 1 positif juga. Oke, sampai sini selesai. Langsung ke option A. A itu adalah kita disuruh menentukan sin A plus B. Oke, kalau kita jabarkan menggunakan rumus jumlah dua sudut untuk sin, jadi apa? Sin A cos B ditambah sin B cos A, ya kan? Kemudian kita tinggal masukin sin A itu apa di sini? Sin A itu 12/13. Oh, 12/13. Cos B apa? Oh, cos B itu 4/5 dikali 4/5. Ditambah sin B apa? Sin B itu 4/5. Nah, 4/5 ya. Oh, sorry, ini 3/5, Pak. Saya ingatnya sin. Oke, cos A apa? Cos A itu min 5/13. Min 5/13. Kita kali 12 kali 3, 36. Per 13 kali 5 itu 65. Dikurangi ya kan, karena negatif ya ini ya. 20/65. Nah, gitu. Terus gimana, Pak? Terus kita operasikan. Berarti ini 16/65. Inilah hasilnya. Sampai sini, Pak, cukup. Gitu. Maka yang B kita lakukan sama tuh dengan yang A. Gimana? Kita jabarkan dulu yang B. Yaitu cos, buka kurung A plus B. Jumlah untuk kosinus gimana? Cos ya, cos. Kalau tandanya penjumlahan, lawannya berarti min, sin. Nah, gini.
tinggal kita masukin aja. Jadi enak ya, kalau udah kita tentukan sin A cos A tan A, tinggal kita masukin aja. Kemudian di sini apa nih? Min 5/13 dikali dengan cos B-nya apa? Cos B-nya itu tadi 3/5, Pak. Oke. 3/5 dikurangi sin A 12/13. Kemudian sin B tadi apa? 4/5. Oke. Kita kali nih. Jadi apa? Min 15/65 dikurangi 48 per, saya turunin, 65. Ini kalau dioperasikan berapa nih? 33, Pak. Ya, 33/65. Sampai sini cukup. Gitu. Gampang ya? Gampang. Nah, sekarang yang terakhir yang tan. Yang C, tan A plus B. Lihat, tan itu gimana cara mencarinya? Kalau di sini penjumlahan, di atasnya plus ya, di bawahnya min. Ya, gini ya. Di sini apa? Tan A, di sini tan B, di sini tan A kali tan B. Oke. Nah, sekarang tinggal dimasukin aja tan A apa? Oh, negatif 12/5. Ditambah tan B apa? Tan B 4/5. Sorry, 4, tan itu depan per samping, 4/3. Sini, sorry, 4/3. Oke. Per 1 dikurangi tan A itu negatif 12/5 dikali dengan 4/3. Oke. Saya turunin. Nah, ini kalau dijumlah jadi apa nih? Min 12 dikali 3, ya kan? Ditambah 4 dikali 5/15. Oke, per berapa nih? 1 ditambah 48/15. Ya, Kak? Ini jadi negatif 12 kali 3, negatif 36 ditambah 20/15 per 15 ditambah 48/15. Oke, ini kita sederhanakan lagi, bisa nggak nih? Bisa ya harusnya ya. Jadi apa? Oke, ini kita hitung dulu. Ini jadinya negatif 16. Negatif 16/15 per 63/15. Oh, 63. Ini 15. Kemudian kita kali silang. Berarti atas kali 15, bawah kali 15, biar hilang ya, kita coret. Jadinya apa? Negatif 16/63. Inilah hasilnya. Gitu. Bisa ya? Bisa. Jadi pahami maksud soalnya dulu. Lihat sudut tumpul apa sudut lancip, kita gambar. Kontekskan dengan si pemiliknya. Kalau sin pada kuadran sekian positif apa negatif? Kalau cos pada kuadran sekian apa? Tan juga. Maksudnya seperti itu. Jenis soal ini juga banyak. Cuma penerapannya seperti ini, persis. Tentukan dulu komponen-komponennya seperti ini. Kalau diminta sin berarti kita butuh hanya sin dan cos. Kalau kita tan berarti kita tinggal cari tan ya. Kalau cos juga kita butuh sin dan cos. Gitu. Bisa ya? Bisa dong, Pak. Sip.